Selamat pagi, berjumpa lagi di channel YouTube Kujang Journey. Video kali ini kita akan belajar dari Kampung Naga. Kampung Naga ini merupakan kampung adat tradisional yang sampai detik ini memegang teguh ajaran-ajaran leluhurnya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan sejarah Kampung Naga. Kampung ini merupakan kampung adat yang mana masih berpegang teguh pada adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Menurut masyarakat sekitar, Kampung Naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu dari kata nagawir atau tebing, karena Kampung Naga dikelilingi oleh tebing-tebing. Kampung Naga ini tertutup dari segala aktivitas modern serta menjaga adat istiadat dan mengikuti aturan-aturan terdahulunya. Nah, ini merupakan lokasi dan topografi dari Kampung Naga. Ini petanya. Kampung Naga ini berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini di sebelah selatannya dibatasi oleh sawah penduduk dan di sebelah timur dibatasi dengan kali yang dibatasi dengan Gunung Cikuray. Ini merupakan informasi lainnya dari Kampung Naga. Kampung Naga itu terletak di kawasan lembah, lalu luasnya sekitar 1,5 hektar, memiliki batas alami sungai, batas buatannya pagar bentuk X atau silang. Agama mayoritasnya di sini Muslim dan memiliki jumlah penduduk 294 orang. Bangunan di Kampung Naga totalnya 112 bangunan dan 3 bangunan umum, yaitu masjid, balai pertemuan, dan lumbung padi umum. Selain itu, Kampung Naga juga memiliki 111 kartu keluarga. Uniknya, Kampung Naga tidak menggunakan listrik dan mata pencahariannya melalui pertanian, kerajinan tangan, dan anyam-anyaman khas Kampung Naga. Ini merupakan batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara dan timur ada Sungai Ciulan dan di sini ada juga hutan larangan. Di sebelah barat juga ada tebing dan hutan keramat. Sebelah selatan ada sawah penduduk dan parit. Parit itu semacam sungai kecil ya. Oke, luas area kawasan Kampung Naga itu sekitar 10 hektar, terdiri dari kawasan hunian seluas 1,5 hektar, hutan lindung atau hutan larangan seluas 2 hektar, dan lahan kebun serta pertanian. Ini teman-teman bisa lihat landscape-nya, lalu ada hutan larangannya, dan serta lahan kebun untuk pertanian. Nah, ini landscape-nya, kita bisa lihat Kampung Naga berada di lembah. Lalu ada persawahan. Sebelum kita memasuki Kampung Naga, kita harus melalui jalan setapak atau koridor. Di belakangnya bisa kita lihat ada bukit dan juga hutan keramat. Oke. Nah, ini akses menuju Kampung Naga itu sekarang sudah memakai tangga yang ditembok ya. Jaraknya sekitar setengah kilometer. Jumlah anak tangga kurang lebih ada 429. Dan kemiringannya agak sedikit ekstrim, kurang lebih 45 derajat. Jadi memang effort yang harus kita lakukan itu cukup lumayan untuk menuju ke Kampung Naga. Nah, ini pembagian zona kawasannya, ada zona preservasi, ada kawasan penyangga, serta ada kawasan luar penyangga. Ini merupakan jalan terletak di jalan dari arah Garut ke arah Tasikmalaya ya, dia ada di sebelah kanan. Oke. Nah, ini ada untuk aspek visual estetikanya, kualitas visualnya itu sangat bagus ya, ada good view, di belakang ada background, ada middle ground dan foreground. Jadi sangat komplit untuk syarat visual estetikanya. Nah, area pemukiman Kampung Naga itu sendiri sangat bagus ya, secara kesehatan maupun lokasinya, karena berada pada lereng sebelah timur bukit sehingga akan selalu terkena sinar matahari pagi, sehingga masyarakatnya akan selalu mendapatkan asupan cahaya mentari. Selain itu, untuk kelembaban udaranya sangat bagus karena angin dari atas bukit akan ditahan dulu oleh pohon-pohon, sehingga angin semilir lah yang akan dirasakan oleh para penduduk di area Kampung Naga tersebut. Nah, ini merupakan gambaran sanitasi atau mungkin aliran dari mata air, yaitu bak penampungan, sirkulasi air kotor, dan sirkulasi air bersih. Lalu ada pola pemukiman Kampung Naga.
Pola pemukimannya sangat unik. Di sini terbagi dalam 3 kawasan, yaitu kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor. Pola pemukiman Kampung Naga itu mengelompok ya teman-teman, disesuaikan dengan keadaan tanah yang ada dengan sebuah lahan kosong di tengah-tengah kampung. Nah, bisa kita lihat di gambar, ada kawasan suci itu paling dalam ya, lalu kawasan bersih, pemukiman, dan kawasan kotor. Oke, kita kupas apa itu kawasan suci. Kawasan suci merupakan kawasan yang tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Kawasan itu harus dijaga kesucian dan kelestariannya dari pengaruh-pengaruh luar dan diawasi secara bersama. Secara konkret, kawasan ini berupa makam leluhur yang terletak di bukit hutan larangan sebelah barat areal pemukiman. Nah, ini merupakan kawasan bersih, ada Bumi Ageng, Masjid Bale, rumah warga, dan lumbung padi. Selanjutnya untuk kawasan kotor ada balong itu kolam, lalu ada kandang ternak dan sarana MCK ya. Nah, di sini juga Kampung Naga menerapkan kearifan lokal, ada pantangan-pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti luas Kampung Naga haruslah tetap, jumlah bangunannya juga, memiliki tempat-tempat larangan tertentu yang tidak boleh dimasuki. Terus terdapat hari larangan yaitu Selasa, Rabu, dan Sabtu. Lalu menanam padi itu ditentukan bulannya yaitu Januari dan Juli. Oke. Nah, tadi hari larangan itu Selasa, Rabu, dan Sabtu karena hari-hari tersebut mereka melakukan menyepi karena menjaga amanat dan wasiat dari leluhurnya. Lalu ada hajat sasi yang dilakukan seluruh warga adat sekampung Naga, lalu upacara perkawinan. Nah, ini merupakan tradisi yang turun-temurun dan sampai detik ini dipertahankan, tetap memegang teguh walaupun di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Mereka tetap loyal terhadap tradisi nenek moyang. Mereka menolak adanya intervensi dari pihak luar, termasuk soal menjaga kelestarian kampung dari rencana tanah jahat manusia. Oke, maksudnya mereka menolak pemekaran wilayah atau menggunakan misalnya sistem informasi yang berkembang saat ini, tetap tidak menggunakan listrik, dan mereka tetap bergotong royong pada saat merenovasi rumah atau melakukan adat istiadat lainnya. Nah, ini merupakan suasana saat diadakannya upacara hajat sasi dengan dress code warna putih yang melambangkan kesucian dan kepalanya yang diikat. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur dan konstruksi bangunan dari rumah di Kampung Naga. Jadi struktur utamanya itu terbagi dua, ada upper struktur yang ada di atas dan substruktur yang ada di bawah. Oke, dari atap, dinding, kolom itu merupakan tiang kayu albasia ukuran 10 x 10 cm. Lalu dindingnya dari anyaman bilik, atapnya itu dari ijuk, lantainya dari pelupuh dan papan kayu, lalu ada bambu dan fondasi umpak batu kali, dan ini sangat efektif dan sampai detik ini tahan gempa. Oke. Nah, atapnya juga berbentuk julang ngapak, yaitu atap pelana memanjang dengan kedua sisi yang diperpanjang sehingga berbentuk seperti sayap burung. Nah, untuk membuat rangka atapnya, kayu diikat dengan tali ijuk atau tali rotan. Penutup atapnya ada dua lapis. Lapisan yang di dalam adalah ilalang dan lapisan terluar adalah ijuk. Nah, dinding kayunya terbuat dari anyaman bambu dan papan kayu dilapisi oleh kapur. Anyaman bambu memungkinkan adanya pertukaran udara terus-menerus. Lapisan oleh kapur bertujuan untuk melindungi kayu dari kelembaban udara sekitar. Oke. Untuk pondasi umpaknya ada dua buah pintu fasad rumah. Pintu utama terbuat dari kayu, lalu jendelanya juga sekarang sudah ada yang menggunakan kaca. Pondasi umpak tapakan itu terbuat dari batu sungai. Pondasi ini hanya diletakkan begitu saja di atas tanah, lalu rumah langsung diletakkan juga di atas batu tersebut. Oke. Nah, ini salah satu hal yang paling penting yang harus merupakan hal yang terpenting. Kampung Naga itu memiliki
keyakinan bahwa mereka selama ini menjaga hubungan baik dengan alam, karena mereka percaya adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam. Nah, masyarakat Kampung Naga sangat menjaga hubungan timbal balik manusia dengan alam, yaitu dengan adanya hutan terlarang dan hutan keramat, yang bahkan kuncen Kampung Naga pun tidak bisa masuk ke kedua hutan tersebut. Kedua hutan tersebut dilarang untuk dimasuki karena masyarakat Kampung Naga sangat menjaga dan melestarikan kedua hutan tersebut. Dan mereka percaya bahwa jika mereka melestarikan alam, maka alam akan berbaik hati kepada mereka, sehingga Kampung Naga tidak pernah mengalami bencana alam sampai detik ini. Nah, ini merupakan faktor pendukung sistem kemasyarakatan di Kampung Naga yang tetap memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka sangat lekat dengan budaya gotong royong, hormat menghormati, dan mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Nah, ini merupakan sistem kemasyarakatan yang lebih terfokus kepada sistem atau lembaga pemerintahan yang ada di Kampung Naga. Formalnya ada RT RW, non formalnya ada kepala dusun. Baik, sekian video Kujang Jorney kali ini. Semoga mendapatkan manfaat, dan pada intinya Kampung Naga tetap memegang teguh adat istiadat mereka seperti detik ini, dan mereka sangat loyal dan tidak terpengaruh dengan kemajuan peradaban teknologi saat ini, dan mereka bersahaja dengan hidupnya. Dan mungkin kita harus memetik banyak pelajaran dari Kampung Naga tersebut.